kita akan menyimak bersama nih bagaimana nih komunikasi publik nih. Ya, untuk kearifan lokal dan tentunya Bali Bersatu Sejahtera yang nanti untuk kita pakai pijakan nanti di tahun 2025. Prof Effendi, siap berbagi Prof? Siap, oke silakan Prof. Slide-nya udah siap ya? Oke. Om Swastiastu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Boleh tepuk tangan dulu buat Bapak dan Ibu semua. Ya. Terima kasih Pak Amitabha. Kemudian juga Bapak dan Ibu Majelis Adat yang ada di sini. Ada tentunya terima kasih Pak Roberto Acuen. Namanya ini nama milenial, ya kan? Orang kan menyebut diri Roberto Aku. Kalau dia Roberto Acu. Acu loh gitu ya, Acuen, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, boleh tepuk tangan Pak Roberto Acuen. Saya membaca bukunya dengan luar biasa. Ada juga teman saya Pak Barita di sini, boleh Pak Barita? Ya, Pak Barita ini penasihat ahli Jaksa Agung. Ya, jadi banyak orang-orang penting. Bapak dan Ibu, saya berusaha berbicara tentang komunikasi yang bukan politik. Ya, karena politik agak masalah pada hari-hari ini ya. Ada yang tersangka lama nanti muncul lagi dan lain-lain lah gitu ya. Pokoknya nggak ngomong politik lah hari ini ya. Cuma adegan milih-milih apa tadi? Milih-milih undian tadi mengingatkan saya akan pilkada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ingat pilkada lagi. Apalagi ini nih. Iya ini pitanya merah lagi ya. Artinya pilkada banyak diambil oleh yang merah lagi. Hebat ini Bali ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan lebih banyak berbicara. Saya tahu ini tidak terlalu gampang karena bapak dan ibu duduk jauh-jauh. Mudah-mudahan suaranya jelas bisa terdengar. Kemudian gambarnya juga saya bikin gambar yang agak-agak besar. Pertama, saya hanya mau ngomong tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Kenapa? Sepak bola itu adalah sesuatu yang belakangan ini, mungkin 3 tahun ini ya, betul-betul menyatukan kita. Karena apa? Kita sedang bermimpi untuk masuk ke Piala Dunia. Betul Bapak dan Ibu ya? Betul ya? Kita sedang bermimpi untuk masuk ke Piala Dunia. Ada 2 langkah lagi untuk menuju Piala Dunia. Dan di tim nasional kita itu banyak nama-nama yang luar biasa dari Bali. Antara lain Bali United. Kadek Arel misalnya, betul ya? Ayo dong Bapak-bapak dan Ibu. Ada lagi Made Tony ya. Rahmat Arjuna, itu yang saya ingat. Bahkan pelan-pelan, Indonesia pernah mengalahkan Argentina. Indonesia bukan cuma mengalahkan Arab Saudi, tapi pernah mengalahkan Argentina belum lama ini pada usia muda 2-0 di Korea Selatan. Tahu siapa yang mencetak 2 golnya? Semuanya anak muda dari Bali. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Yang pertama Kadek Ariel dan yang kedua namanya Mori Ananda melalui tendangan penalti. Kalau tidak ada 2 orang Bali itu, belum pernah kita bisa mengalahkan Argentina. Luar biasa Anda semua. Luar biasa Anda semua. Tapi memang terakhir, boleh tunjuk tangan siapa yang kecewa dengan prestasi Indonesia di AFF kemarin? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Saya itu sudah merencanakan untuk malam tahun baruan di Bangkok. Kenapa? Sudah terencana. Semifinal pertama di Pakansari. Betul nggak? Tanggal 27 Desember. Kemudian semifinal yang kedua di Bangkok melawan Thailand tanggal 30 Oktober. Ternyata saudara-saudara sekalian kita terhenti di tangan Filipina 1-0. Akhirnya nggak apa-apa, saya menggembirakan diri bermalam tahun baru kemungkinan besar di Bali bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ternyata kegagalan timnas kita ternyata hanya karena persoalan komunikasi. Jadi ini Sintayong itu hebat. Tapi mungkin sudah 5 tahun di Indonesia belum bisa belajar bahasa Indonesia. Betul ya? Harus diterjemahkan oleh JJ namanya.
Dan itu menimbulkan kesulitan. Sintayong berbicara kepada pemain kita dalam bahasa Korea. Diterjemahkan oleh asistennya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemain kita mendengarkan dalam bahasa Indonesia, tapi sebagian besar pemain naturalisasi tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia ngertinya bahasa Belanda mungkin. Ya. Sehingga akhirnya ketika diberitahukan bahwa tugas AFF itu adalah regenerasi, dia pikir potong generasi. Salah duga. Katanya regenerasi, dia pikir potong generasi. Jadi dipotong, jadi usia sekitar U20-an. Padahal AFF itu adalah turnamen senior. Kita belum pernah juara AFF sejak tahun 1997. Belum pernah. Jadi saya menyatakan, kenapa harus potong generasi? Kalau boleh dicampur saja, regenerasi kan artinya saya bersama-sama dengan Pak Amitabha atau Bapak siapa namanya Pak, saya lupa. Pak Gede misalnya, berarti saya bisa belajar dari Pak Gede, kemudian Pak Gede bisa menggendong saya. Gitu ya, sama-sama belajar. Itu yang disebut dengan regenerasi. Tapi karena salah dengar dan salah pengertian akhirnya kita nggak juara Piala AFF. Baik, kita lupakan itu. Bapak dan Ibu, saya mau mengatakan begini. Saya sedang memimpikan Bali sebagai suatu tempat yang kita petakan ya ke masa depan, Pak Amitabha. Terima kasih. Bang, Bapak sekarang nomor berapa di sini kurang lebih? Nomor 3 kali ya. Wih. 3 dari 129. Wih, hebat. Tepuk tangan dong buat Bapak semua, Bapak Ibu semua. Enggak ada bank yang bisa luar biasa tanpa nasabah. Betul ya? Tanpa nasabah. Jadi kalau Anda lihat mobil-mobil sama motor di sini, ya itu kurang lebih sekian persen dari keuntungan lah, kurang lebih begitu ya. Enggak. Besar bersama. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya mau sampaikan sekarang adalah saya membayangkan Bali ini tetap sebagai tempat yang crazily happy. Jadi orang ke Bali harus benar-benar bahagia se-crazy-crazy-nya. Bahagia yang crazy ada di Bali. Tapi enak nih, crazily happy, happily lowly. Jadi sebetulnya bisa by law ya, tapi kan gak enak, seakan-akan hukum. Lowly itu artinya dekat kepada kearifan lokal. Trihita Karana. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Trihita Karana, ya kan? Pahyangan dengan Allah, pawongan dengan sesama kita, serta palemahan dengan alam. Betul ya? Saya belajar itu sudah lama sekali Trihita Karana. Waktu saya masih LSM bersama dengan Dewa Palguna ya. Yang dulu sama-sama LSM dengan kami di Bali belajar bersama. Sekarang dia ketua MKMK ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Antara lain mengadili kasus Fufu Fafa ya. Enggak boleh ngomong politik lagi. Saya kalau dibiarkan sedikit aja lari lagi ke politik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam konteks crazily happy dan happily lowly itu ada 3 hal yang mau saya bawa ke Bali. Ini sebetulnya ada, kalau tadi ada Pak PJ Gubernur dan Pak Koster yang kebetulan nggak bisa hadir karena lagi di Belanda. Yang pertama saya mau bawa ke Bali itu tidak lama lagi, itu domba Valais Black Nose. Itu domba, Bapak dan Ibu lihat, Valais Black Nose itu adalah domba tercantik di dunia. The cutest sheep in the world. Aslinya dari dari Swiss. Nanti kita akan bawa di sini dalam kerjasama karena saya mau kaitkan dengan sepak bola. Boleh next slide selanjutnya? Oke, saya mau mengatakan ini Ibu Budi, lengkapnya Ibu Kadek Budi Martini, betul ya. Ini dalam komunikasi publik ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Jadi sudahlah berdamai dengan diri sendiri ya. Kalau memang sudah selesai 2 periode, ya sudah, nggak usah anaknya dipaksa. Aduh. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, nanti yang kedua saya tunjukkan apa itu ya. Bisa terus? Next. Ini ada ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Roberto tadi. Dunia ini saat ini
sedang dipenuhi oleh jaringan ketidakberadaban, kemarahan daripada harapan. Jadi orang kalau main di, katakanlah media perpesanan, Pak Gede, di WhatsApp dan segala macam, orang menghabiskan waktu buat marah kepada orang lain, buat mengirimkan berita-berita negatif, ya, dan segala macam gambar-gambar itu, ketimbang mengirimkan berita baik. Itu prinsipnya. Sehingga tadi benar sekali kata Bapak, ada orang yang berusaha mengakali perbankan cuma iseng. Cuma karena iseng, ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat. Saya pernah, salah satu kartu kredit saya, diterobos 1 hari 5 kali oleh orang yang menggunakan Gojek. Jadi dia menggunakan Gojek 1 hari 5 kali di kartu kredit saya. Apa artinya? Artinya seluruh keamanan kartu kredit saya sebetulnya sudah bobol. Dan saya, walaupun yakin Bapak dan Ibu di sini penuh semangat, saya kok yakin sebagian besar dari Bapak dan Ibu datanya juga sudah terbobol ria. Ada salah satu narasumber hadir di acara Deddy Corbuzier, dia mengatakan cuma butuh waktu 5 menit. Maka dia akan membobol data kita secara nasional. Cuma 5 menit. Dan itu dia sampaikan secara live di depan acara Bapak Deddy Corbuzier ya. Lanjut. Iya, sebetulnya saya mau sedikit masuk di sini ya. Jangan cerita yang itu jangan ya. Algoritma, Bapak dan Ibu, untuk berkomunikasi publik kita membutuhkan algoritma. Sintayong dan tim nasional kita menjadi besar karena dibangun algoritma dengan teman-teman yang naturalisasi itu. Yang kita dapat apa? Pemain bola yang ganteng, betul ya? Yang bertarung di Eropa dan akhirnya bisa mengalahkan Saudi Arabia 2-0. Tepuk tangan lagi dong. Belum pernah dalam seumur hidup kita bisa mengalahkan Saudi Arabia 2-0. Nah, boleh nggak salah satu aja? Ini saya ada percobaan nih, yang sebelah kanan aja ini. Yang sebelah kanan ada mic. Bapak dan Ibu bisa tahu nggak nih algoritma? Algoritma itu adalah persamaan simbol lambang yang datang pada kita setiap hari, setiap detik. Yang tujuannya akhirnya memetakan kita sedang ada di mana, mau kemana, lalu seperti apa cara berpikir kita. Tanpa sadar kita semua ini bukan hanya datanya bocor, tapi sudah masuk dalam algoritma, mungkin industri, politik dan lain sebagainya. Ada yang bisa tahu di angka sana 2, 3, 13, 4, 5, 4, 1, 6, 7, berapa selanjutnya? Hadiahnya ini juga besar ya, dari Pak Amitabha juga, yaitu berupa motor listrik tingkat apa namanya yang lebih tinggi dari ini mereknya gitu. Benar nih. Tapi satu orang aja, siapa yang bisa jawab? 2, 3, 13, 4, 5, 4, 1, 6, 7 jadi berapa? Satu orang aja yang paling yakin tunjuk tangan. Pantas Bapak dan Ibu gampang ditipu dalam perbankan. Itu aja Bapak dan Ibu nggak terlalu tahu ya. Saya ambil dari, ada nggak satu orang aja? 2, 3, 13, 4, 5, 4, 1, 6, 7 berapa? Ada? Satu aja, satu. Satu orang aja. Tes algoritma. Ayo, satu orang aja. Hadiah dinaikin Pak ya. Habis motor listrik naik lagi, enggak? Pak Amit apa? Motor listriknya cukup. Satu orang. Mas, berani di depan ini. 2, 3, 13, 4, 5, 4, 1, 6, 7 berapa? Ayo. Satu orang aja. 2, 3, 13, 4, 5, 4, 1, 6, 7 berapa? Satu orang aja, satu orang. Ngacung yuk. Ayo Pak, mari Pak. Ayo. Saya turun aja lah ya. Izin, saya turun sekali ini aja. Habis itu enggak lagi. 81. Dari mana datangnya Pak? Dari 2, 3, 13, 4, 5, 41, 6, 7 itu. Caranya? 10 tambah 4 tambah 6, 10, 2 tambah 5, 3, 10, 7 tambah 13, 20 artinya kan 40, tambah 41, 41. Ribet ya Bapak dan Ibu ya. Ribet. Oke, karena tidak ada yang, Ibu gak boleh dikasih tahu Pak Roberto tadi. Dia dikasih tahu Pak Roberto, jadi itu gampang. Ada 2 cara, yang pertama 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 13.
4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 41, 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 85. Itu yang paling umum. Yang agak sulit, 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 13, 4 kali 5 kali 2 tambah 1 sama dengan 41, 6 kali 7 kali 2 tambah 1 sama dengan 85. Mulai ya, algoritma berproses sampai yang paling ini, yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 4, 7, 8, 9. Belum hitung. Itu nggak usah, algoritma nggak usah dihitung. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 4, 7, 8, 9, 124 boleh. 10, 11, 12, 164 boleh. Jalan pikiran kita sudah dibuat. Sampai akhirnya ada juga algoritma dalam bentuk yang seperti di atas itu. Dulu Bapak dan Ibu, orang kalau ada pelantikan atau menjadi pejabat negara, kalau ada acara nggak berani menampilkan istri lebih dari 1, betul nggak Bapak dan Ibu? Nggak berani kan? Ini pelantikan anggota DPR berani menampilkan betapa bahagianya beristri lebih dari 1. Dan bahagia benar loh, apa yang salah? Pak Roberto, apa yang salah? Ya, yang di kanan itu bahagia betul nggak? Oh, bahagia sekali ya. Pak Roberto cuma bilang bahagia sekali, tetapi tidak berani lebih dari itu, karena di sini ada Bu Roberto ya, kurang lebih seperti itulah. Atau adalah itu ya gitu ya. Jadi, dan itu disampaikan kepada kita dalam bentuk algoritma, antara lain diperkuat oleh lagu, betul ya Bapak dan Ibu ya? Ada lagu kan, tahu ya? Senangnya dalam hati bila beristri, betul ya? Istri muda merajuk, pergi ke rumah yang tua, kalau dua-dua merajuk, cari istri 3, senangnya dalam hati, gitu ya. Semuanya, di sini enggak ya, enggak ada kan? Kita enggak ada, aman. Baik Bapak dan Ibu, saya slide terakhir. Ya ini kira-kira tentang algoritma, nanti di lain waktu ya Pak Amitabha kita bahas lagi. Terakhir saja. Ya next, nah Bapak-Bapak dan Ibu, saya berencana, ini sangat serius. Dengan seseorang itu, Indonesia masuk Piala Dunia tahun 38 atas nama East India waktu itu ya. Dan main langsung kalah oleh Hongaria 0-6. Tapi sekarang kami sedang bersiap-siap, kalau bisa nanti didukung oleh Pak Amitabha serta Bapak dan Ibu semuanya majelis adat, kami ingin membuat di Bali ini Footballi. Itu adalah one stop football edutourism di dunia, kemudian juga disertai dengan Museum Piala Dunia. Saya kalau bisa hubungin ya, ini terakhir, saya coba hubungin, Bapak dan Ibu bisa coba googling sekarang, ada namanya Matteo Melodia, coba Matteo, Matteo Melodia adalah pemilik seluruh pernak-pernik Piala Dunia sejak dari Piala Dunia pertama sampai pada saat ini. Ya, namanya Matteo Melodia. Saya coba call dia ya Bapak dan Ibu kalau bisa. Dan dia berjanji membawa seluruh pernak-pernik yang dia miliki tentang Piala Dunia ke Bali. Ke Bali. Dia ingin di Bali ini ada Museum Piala Dunia. Jadi setiap orang yang datang ke Bali bisa melihat ya sejarah Piala Dunia dari pertama sampai pada hari ini. Saya sedang coba kontak dia. Tapi kalaupun bukan, Bapak-Bapak dan Ibu, itu cocok sekali dengan nama Footballi. Dan Anda lihat, kami punya begitu banyak program. Coach Indra Safri juga kirim salam buat Anda semua. Nanti bisa ada coaching klinik di sana. Seluruh bintang dunia akan datang ke Bali, bisa ada meet and greet di Bali. Serta lebih daripada itu, kita punya semua ini. Jala yang dirobek oleh para pemain Argentina waktu juara dunia tahun 2022, kita juga punya. Jala Piala Dunia itu yang dirobek. Jala waktu Indonesia juara SEA Games di Phnom Penh, saya punya dari kedua gawang, gawang kiri maupun gawang kanan. Waktu kita menang 5-2 setelah 31 tahun nggak pernah menang di Asia lagi. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kesempatan ekonomi besar dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu
yang bisa menyatukan kita, di samping tentu saja tadi ya, bagaimana menumbuhkan perbankan yang baik, perbankan yang hati-hati, karena semua data kita sudah ada di tangan. Dan sampai saat ini saya agak aman lah ya, ujung-ujungnya bicara tentang sepak bola, betul ya? Tidak ada ngomong politiknya, nggak ada Pak ya tadi ya, sudah aman ya? Tidak ada ngomong politiknya, walaupun saya berbahagia melihat mobilnya ini ternyata dua pitanya merah begitu ya, artinya peta yang gembira, walaupun saya yakin masyarakat Bali juga ternyata cerdas, pada waktu pilkada pilihannya lain, DPR, DPRD pilihannya lain, tapi waktu memilih presiden pun memilih presiden yang terbaik untuk Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Prof. Effendi Ghazali. Prof, secara teori belajar komunikasi cuma ingatnya dua, Prof. Ya. Yaitu komunikasi verbal sama non-verbal. Tulisan dan lisan. Ternyata Prof nambahin lagi sekarang. Algoritma seperti itu. Betul ya Prof ya? Sebetulnya kita semua ya, itu sudah ketebak. Kita semua sudah ketebak, dari sampai malam kita sudah ketebak komunikasinya dengan siapa, jalan di mana, lagi mencari apa, kemudian menerima pesan apa. Semuanya kita sudah ketebak. Sudah tertebak. Sudah sangat ketebak. Karena itu sekarang saya kalau membeli handphone, saya beli handphone yang tidak bisa dilihat oleh teman di sebelah saya. Handphone apa tuh Prof? Iya kan sebagian besar handphone sekarang gadget itu sudah punya teknik di mana layarnya tidak bisa dilihat oleh orang kiri dan kanannya. Tolong beli yang itu. Oh yang itu. Karena kadang-kadang misalnya ini, sekali kita suka membuka foto gadis-gadis cantik, akan lebih banyak lagi gadis-gadis cantik yang datang. Oh seperti itu. Sekali kita buka keuangan, akan banyak lagi keuangan yang datang. Sekali kita baca sepak bola, akan lebih banyak lagi sepak bola yang datang. Betul sekali kita lihat politik, berita yang datang kepada kita. Nah saya buat menjaga-jaga itu, karena saya kadang-kadang buka juga tentang gadis-gadis cantik. Dan alhamdulillah artinya sampai saat ini saya nggak pernah punya masalah dengan istri saya. Karena istri saya nggak bisa melihat apa yang ada di HP itu. Iya. Karena dari samping nggak bisa lihat. Saya beli HP yang seperti itu walaupun harganya berselisih 3 jutaan lah. Seperti itu ya Prof ya. Terima kasih. Iya. Oke, dan Prof setidaknya memang Prof, yang pertama tadi saya menarik sekali ya Prof ya. Jadi karena miskomunikasi seperti itu ya Prof ya yang menyebabkan semuanya kacau. Memang jadi betul Bapak Ibu, bukan Miss Universe, bukan Miss Indonesia yang membuat kita salah paham dan kacau, tetapi miskomunikasi. Oleh karena itu komunikasi yang baik tentunya pasti akan membuat kita sejahtera dan juga bahagia. Seperti itu ya Prof ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof Effendi.